Kembali kita bertemu lagi pada mata pelajaran produk pastry dan bakery. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pie atau yang disebut juga dengan short pastry. Baik anak-anak, setelah kita nanti mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pie, mengklasifikasikan jenis pie, menjelaskan sifat dan karakteristik pie, kemudian menjelaskan komposisi pie. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa saja bahan pembuatan pie, dan juga kalian dapat menjelaskan metode pengadukan pie dan juga menganalisis kegagalan-kegagalan apa saja dalam pembuatan adonan pie. Kita masuk ke pengertian pie. Pie adalah kue yang dibuat dari adonan short crust atau kulit pastry yang diisi dengan berbagai isian manis maupun gurih, di mana kue ini ditutupi dengan adonan pastry atau dapat juga dilakukan dengan memanggang kulit pie terlebih dahulu tanpa ada isian. Kemudian setelah selesai dipanggang, barulah diisi dengan berbagai isian sesuai dengan yang diinginkan. Pie merupakan salah satu adonan pastry atau anggota pastry yang terbuat dari tepung, lemak, dan juga telur sebagai adonan dasarnya. Terminologi pie. Terminologi pie di berbagai negara itu bermacam-macam. Jika kalian pernah mendengar tart, itu adalah istilah pie di negara Inggris. Lalu flan di negara Prancis. Kemudian quiche itu terkenal di negara Jerman dengan tekstur pie isiannya itu gurih ataupun asin. Kemudian ada tartlet atau pie mini. Biasa tartlet ini diisi dengan buah-buahan yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan gambar yang tertera pada layar kalian. Di sini dapat kita lihat ada 5 macam pie. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama itu dari sebelah kiri. Di sini ada pie, di sebelahnya ada apel. Tentunya ini menandakan nama pie tersebut, yaitu apple pie. Apple pie itu biasanya kulit bagian base-nya dipanggang setengah matang terlebih dahulu. Baru kita isi dengan apple yang sudah dimasak. Kemudian untuk finishingnya ditutup dengan adonan kulit pie itu sendiri. Lalu ada quiche. Quiche ini adalah pie yang diisi dengan isian asin dan gurih, dan biasanya diisi dengan smoked beef, lalu ada thin cream. Bedanya, kalau quiche ini tanpa penutup atau disebut dengan open pie. Kemudian gambar yang ketiga adalah flan, itu gambar yang di tengah. Flan ini di Perancis sangat terkenal. Flan ini adalah pie yang dibuat dengan ukuran yang besar, lalu diisi dengan pastry cream, lalu ditopping dengan aneka buah-buahan segar. Kemudian yang keempat adalah pie susu. Pie susu ini sangat terkenal di daerah kita ya, yaitu Bali. Jadi jika ada datang atau jalan-jalan ke Bali, pie susu merupakan salah satu oleh-oleh khas dari daerah Bali. Pie susu ini dibuat juga dengan adonan pie ya. Kemudian diisi dengan susu. Kemudian dipanggang. Setelah dingin, isiannya tadi yang susu akan mengental ya. Kemudian yang terakhir itu adalah fruit tartlet. Bedanya dengan flan adalah fruit tartlet ini ukurannya mini, jadi lebih kecil ya. Lalu diisi dengan pastry cream, kemudian ditopping dengan buah-buahan segar, dan isinya diberi gelatin. Kenapa dikasih gelatin? Agar tampak glossy atau mengkilap.
Sifat dan karakter dari short pastry atau pie. Adapun sifat dan karakternya itu adalah yang pertama, harus mudah digilas dan tidak pecah. Yang kedua itu tidak mudah tengik atau tidak mudah berbau. Kemudian yang ketiga adalah kue tidak keras saat dimakan. Jadi pada saat kita memakannya, kue itu harus rapuh dan mudah digigit saat memakannya. Dan kemudian yang keempat itu cita rasanya baik. Harus ya, cita rasanya itu harus baik. Kemudian yang kelima, dapat disimpan lama dalam keadaan segar. Lalu produk stabil, jadi tidak mengalami perubahan. Kemudian adonan atau pie itu tidak mudah bocor dan basah pada bagian bawahnya. Jadi pada saat diisi, kulit short pastry itu harus kering, tidak mudah basah pada bagian bawahnya. Sekarang kita masuk ke komposisi adonan pie. Pada komposisi adonan pie atau dalam pembuatan pie ada dua resep komposisi yang baik digunakan. Yang pertama itu adalah heavy short paste. Nah, pembagiannya di sini 1 bagian gula, 2 bagian lemak, 3 bagian terigu. Kemudian yang kedua itu adalah light short paste. Nah, pada light short paste ini pembagiannya itu 1 bagian gula, 1 bagian lemak, 2 bagian terigu. Dari kedua resep yang di atas itu adalah bahan-bahan dasarnya. Nah, bahan dasarnya ini dapat ditambahkan dengan telur, garam, dan gula. Selain bahan tambahan, bisa kalian isi dengan varian dalam adonan seperti kacang-kacangan ataupun buah-buahan kering. Nah, perlu kalian perhatikan dalam penambahan varian isian, jika kalian menambahkan buah-buahan kering, kalian juga harus mengurangi berat tepung terigunya. Contoh, jika kalian menambahkan buah-buahan keringnya sebanyak 25 gram, kalian harus mengurangi tepung terigunya sebanyak 25 gram juga. Kenapa ini dilakukan? Agar tidak terjadi perubahan dalam adonannya. Di sini ada 3 poin catatan atau hal yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan short paste ataupun pie untuk menghindari kegagalannya. Yang pertama, adonan pie tidak dibuat elastis. Artinya, pada saat kita mencampur bahan-bahan dasarnya seperti tepung terigu, lemak, gula, ataupun telur, ataupun bahan lainnya, tidak boleh terlalu lama dalam pengadonannya. Dan juga dalam penipisannya, jangan sampai berkali-kali karena itu dapat membuat adonan pie menjadi elastis. Yang kedua, lemak harus terdistribusi dengan rata tetapi tidak merusak struktur adonan. Artinya, pada saat pencampuran, lemak harus dicampur dengan rata. Jangan sampai ada sebagian adonan yang tidak terkena lemak atau butter maupun margarin tadi. Yang ketiga, gula memiliki butiran yang sehalus mungkin sehingga dapat larut dengan cepat. Artinya, gula yang kita gunakan adalah gula halus, sehingga pada saat pencampuran gula tersebut cepat tercampur dengan bahan-bahan yang lain atau cepat larut dengan baik. Metode pengadukan short pastry. Kita mengenal ada 2 metode dalam pembuatan atau pengadukan short pastry atau yang disebut dengan pie. Yang pertama itu adalah rub-in method. Nah, rub-in method ini adalah metode yang mencampurkan lemak dengan bahan kering dan mengaduknya atau menggosoknya hingga mendapat adonan itu berpasir atau berbutir-butir. Metode yang kedua adalah creaming method. Nah, di metode ini yaitu adonan dicampur terlebih dahulu yaitu lemak, gula, dan telur.
sehingga mendapatkan adonan yang creamy. Kemudian baru kita masukkan tepung. Adapun kegagalan-kegagalan yang dapat terjadi pada proses pembuatan adonan pie atau short pastry, yaitu yang pertama adalah jika bahan yang digunakan hangat ataupun panas, lemak akan meleleh dan adonan pie akan hancur. Yang kedua adalah jika terlalu lama dicampur atau overmix, maka gluten yang terbentuk dan mengembang sehingga adonan pie akan menyusut keras dan terbentuk gelembung. Yang ketiga, jika gula terlalu kasar dan tidak mudah larut, adonan akan melebar saat dibakar. Yang keempat, jika lemak diaduk terlalu lembut, maka pie akan kehilangan bentuknya. Selanjutnya, kegagalan yang dapat terjadi pada proses pembuatan adonan pie. Yang kelima adalah jika terjadi penyusutan pada saat pembakaran disebabkan karena terbentuknya gluten atau panas oven terlalu tinggi. Kemudian, jika hasil pie keras disebabkan penggunaan tepung terigu protein tinggi atau pemakaian lemak kurang. Kemudian yang terakhir adalah terdapat noda di dasar kerak karena pencampuran yang tidak sempurna. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang materi pie dough ataupun short pastry. Silakan disimak dan dipahami dengan baik-baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.